rekan-rekan berada, seperti biasa, kita akan lanjut materi selanjutnya, yaitu adalah scalping ya. Jadi rekan-rekan di sini saya ada beberapa rules ya di komunitas saya untuk scalping itu. Nah, di sini saya membagi 2 klasifikasi. Yang pertama itu adalah HK atau hajar kanan ya. Itu berarti kita benar-benar ambil harga terbaik pada hari itu, pada jam itu. Nah, untuk sahamnya, untuk screening-nya, pengamanan, cara entry-nya, dan lain sebagainya akan kita jelaskan pada poin berikut ini, ya. Nah, di sini saya bakalan coba menjelaskan untuk yang pertama adalah screening, ya. Nah, jadi, sebelum kita HK atau hajarkan suatu saham, pastinya kita harus melalui proses namanya screening. Nah, di dalam screening itu kita pastinya karena kita mau main cepat ya, scalping itu pastinya biasanya itu yang kita scalping-kan itu adalah saham gorengan. Itu adalah, saham-saham yang, biasanya kita menggunakan ada 3. Yang itu ada pertama adalah, saham dari stock gainer, yaitu kita sering banget ya gunakan ya. Pertama rekan-rekan harus juga catat untuk stock gainer. Itu kita cari yang paling bagus ya untuk, apa namanya, 3 teratas yang biasanya naik di antara 5 sampai 10% ya. Jadi itu biasanya kita bakalan hajar kanan ya atau makan atas ya, dengan potensi, yang kita sudah prediksikan. Nah itu pertama itu dari stock gainer ya. Terus yang kedua adalah dari, apa namanya, running trade yang sudah kita modifikasi ya. Untuk running trade-nya itu contohnya seperti ini, ya sebentar ya saya coba, buka dulu ya dari nah nanti bakalan, saya munculin aja ya di sini ya. Jadi nanti bakalan ada di sini muncul ya untuk running trade itu seperti ini. Kita klasifikasikan untuk volume itu 500 sampai 1000, terus yang nampil hanya volume-volume yang di atas 500 sampai 1000 poin aja, ya. Jadi itu biasanya kita tampilkan di sini ya. Jadi nanti dia hanya melihat suatu saham yang kenaikannya berapa persen. Nah, di bawahnya itu ada percentage, ya. Pokoknya kita pengennya beli di saham-saham yang baru naik 1 sampai 3%, jadi belum sampai puluhan persen. Nah, jadi 1 sampai 3% ini kita masuk juga klasifikasikan. Jadi kalau ada yang ngebit atau nge-HK 500 sampai 1000 poin atau lot dengan, kenaikan baru 1 sampai 5%, nah ini bisa menjadi salah satu alternatif kita untuk melihat suatu saham yang bagus ya di pagi hari. Nah, biasanya saya watchlist itu 3 sampai 6 stock pick ya, tapi kalau misalnya HK pagi-pagi dari 3 itu kita pilih salah satu, kita mau yang mana. Tapi kalau ada 3 orang mungkin bisa satu ya, bebas. Dengan stock gainer pertama, terus, boleh dengan saham yang up sudah 10% ya. 10, 15%, 20% tergantung daripada nanti kita lihat bid overnya ya. Jadi pertama itu screening, ya. Terus yang kedua adalah pengamatan. Nah, pengamatan ini harus melihat kemana harga sahamnya itu akan, naik ataupun turun. Nah, trader harus merasakan pengamatan tersebut posisinya arah kemana. Range 3 sampai 5, 5, 10, 10, 15% itu better untuk HK ya. Terus saham second liner itu diutamakan ketika saham yang kita HK jeda 5 detik tidak running ke atas harus berhati-hati untuk sell. Jadi gini, misalnya kita HK ya pagi, ya nanti bakalan ada contohnya, tenang aja, ini kita teorinya dulu. Jadi apabila kita HK terus dia biasanya jeda 5 sampai 10 detik dia tidak naik 1 atau 2 tick pun kita harus curiga. Ini berarti sahamnya ternyata kita salah predik, yang harusnya ramai ternyata tidak ramai ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu kenapa resiko pullback di depan mata. Jadi kalau misalnya dia ada turun, ya itu pasti dalam, mungkin bisa 5 sampai 10%. Jadi harus hati-hati di sini ya, dalam pengamatan. Nah, rules-nya adalah HK adalah kebalikan daripada pullback. Jadi apabila Anda tidak benar-benar melihat saham tersebut benar-benar HK, ya benar-benar dia running, ya nggak running, nggak ada yang makan, itu teman-teman harus hati-hati. Terus angka terbaik itu biasanya di bawah jam 10 pagi, ya. Khusus saham yang mulai 1,5%, make sure di chart menitnya tersebut bukan pullback dari zona merah. Jadi gini, kalau rekan-rekan misal jam 9 pagi itu lihat ternyata dia opennya dari merah, ya ini berbahaya. Karena kita kan nanti makannya di area 1 sampai 3% misalnya. Nah, ini harus rekan-rekan hindari. Jadi
pastikan saham ini open-nya itu memang udah hijau, kayak gitu. Oke lanjut. HK dalam pengamatan membuat kita yakin saham tersebut makan atas terus, betul. Ya 3 bid terus maksimal, ya maksudnya gini, jadi kalau misalnya kita melihat suatu saham ya, kita mau makan di tick 1, tick 2, tick 3 itu masih, ada tolerance ya. Jadi kalau misalnya opennya itu di 1.900, kita langsung makan di 1.930, nggak masalah ya. Itu tetap masuk daripada hitungan kita ya. Persentase Saka itu pastinya 1, 3, 5, 7, 10, 12. Maksudnya gini, kalau sahamnya openingnya di atas 10%, berarti masih 10, 11, 12 itu masih oke kita HK ya. Dengan target kemungkinan pasti di 15 sampai 20%. Kalau misalnya kita HK-nya area 1 sampai 3%, berarti target kita 5 sampai 10%. Seperti itu ya. Jadi ada persentasenya yang harus rekan-rekan tanam di dalam otak, rekan-rekan ya, untuk menjadi acuan rekan-rekan untuk, trading di saham gorengan atau scalping ya, kayak gitu. Terus saham pastinya mengalami kenaikan biasanya akan makan atas terus dengan cepat pastinya. Itu akan selalu diisi terus setiap tangga sampai kondisi pullback terjadi. Jadi kalau misalnya dia udah mulai goyang-goyang, biasanya misalnya kita beli di 10% udah goyang di 15%, nah 15% biasanya ada yang jualan. Nah itu yang saya biasa bilang pullback. Hajar kanan 2 kali hanya dilakukan maksimal 1 sampai 2 except sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan pengamatan jangan ragu, langsung hajar aja, kayak gitu. Point of sale ketika TP ada di area 5 sampai 10%. Rekan-rekan gini ya, kalau misalnya scalping itu lotnya harus dibesarin ya. Jangan masuk cuma 5 juta, jangan. Ya, masuknya 20, 30, 40 karena rekan-rekan cuma ambil 2%. Rekan-rekan bisa kalikan, rekan-rekan mau dapat 500.000 sehari, 1 juta sehari, 2 juta sehari ya. Ini harus disesuaikan. Terus atur area angka genap. Misalnya rekan-rekan lihat ada area 150, 100, pokoknya angka genap itu angka-angka rawan orang untuk take profit kayak gitu ya. Apabila perusahaan Anda lebih persentase besar, jual di putaran kedua ya. Kalau misalnya rekan-rekan mau tambah, profit lagi, ya rekan-rekan harus berani kehilangan semua profit untuk bisa dapat yang lebih banyak. Yang harusnya rekan-rekan TP 10%, rekan-rekan mau TP 20%, berarti nanti kalau dia turun lagi atau bahkan merah, rekan-rekan harus rela ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sesi 2 sebenarnya bisa juga trading, itu nanti dia juga akan naik ya, kemungkinan cepatnya naiknya ya. Terus, ini saya nggak bakalan terlalu concern, tapi, rekan-rekan bisa baca sendiri ya, saham-saham mengalami kenaikan 20% menuju arah 10 menit terakhir juga bisa ya. Jadi misalnya di jam 15.40 ke 10% ya, 15.50 itu biasanya saham juga lagi volatile ya. Rekan-rekan bisa gunakan, konsep ini untuk trading ya. Dan terakhir last part, kita harus memahami atau melihat saham tersebut memang makan atas terus ya. Kita ingat follower bukan inisiator. Jadi rekan-rekan kalau bisa jangan initiate sendiri. Rekan-rekan harus coba untuk jadi follower aja dulu kayak gitu. HKRB bisa dilakukan apabila HK-nya ini, mengalami RB sebanyak 3 kali. Jadi melihat sebuah offer itu semakin menipis, dimakan terus, menerus oleh retail, memantau broker summary, ada broker yang terlihat menonjol membeli lebih banyak dibanding lainnya. Jadi gini maksudnya, jadi kalau misalnya dia turun ARB sekali, ya rekan-rekan mungkin masih bisa untuk masuk ke bawah ya. Dengan catatan rekan-rekan juga harus lihat kalau misalnya bidnya makan terus, ya rekan-rekan bisa spekulasi di sana. Tapi kalau udah coba 3 kali ARB, rekan-rekan nggak boleh ambil lagi ya. Oke lanjut, di sini HK memiliki resiko 2 kali lebih hit lebih tinggi dibanding pullback. Jadi rekan-rekan harus lebih, hati-hati ya untuk HK ya. Memiliki toleransi 2 bit untuk cut loss. Jadi rekan-rekan harus maksimalin ya. Nanti kalau rekan-rekan ikut, live trade saya ya, itu rekan-rekan, harus belajar tuh cara cut loss-nya di mana ya. Kalau ini biasanya saya ajarin 2 sampai 3 bit untuk bisa cut loss ya, seperti itu. Nah ini contohnya ya, sebentar saya coba share juga untuk contohnya. Dari, Stockgainer ya, rekan-rekan bisa lihat di sini ya, ada saham Koci nih di 91 ya, rekan-rekan bisa lihat ya, dia naik ya Koci di 92 ya, udah naik 10% ya. Saya predik ini naik di atas 95 ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini, ya 92 oke, 93 dimakan terus ya. Oke 93 kita makan juga ikutan makan, 94 hilang ya, makanya saya bilang ini ada predik juga naik ke sana. Ini 95 ini angka genap ya, jadi rekan-rekan, bisa baca lagi rules-nya ya.
Oke, ya 95 ini harus kita jualan ya, habis itu baru kita jualan terakhir di 97 ya. Nah, Kakak bisa lihat di sini ya, bahkan dia naik sampai 98, tapi kita predik udah jualan aja di 95 ya, 97, oke 97 down semua ya. 15%, 10 ke 15% ya. Kalau lebih seperti itu ya ini kita cepetin aja. Nah, di sini Koci rekan-rekan bisa lihat dapat 500.000 ya. Jadi ini kurang lebih seperti itu. Oke, ini untuk fallback seperti itu ya, kurang lebih ya. Nanti kita bakalan belajar untuk HK itu seperti itu. Nanti kita akan pelajari lagi untuk yang fallback. Kurang lebih kalau misalnya ada yang ditanyakan nanti bisa ditanya aja, tapi rekan-rekan harus praktis terus. Nanti kalau ada yang bingung dari teorinya, rekan-rekan bisa langsung tanya ke saya bagaimana cara untuk lebih detailnya. Karena saya selalu bilang ya, untuk screening rekan-rekan udah saya ajarin teorinya, tinggal rekan-rekan prakteknya ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih, selamat pagi.